Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan akan berbagi materi mengenai tumbuhan C3, C4, dan C5. Mari belajar bersama, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, C3, yang kedua C4, dan yang ketiga CAM. C4 dan CAM lebih adaptif di lingkungan yang panas dan kering dibandingkan dengan C3. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai tanaman C3. Apa itu tanaman C3? Tanaman C3 merupakan tanaman yang memiliki siklus atau lintasan Kelvin yang mana dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C. Dan jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis merupakan jaringan mesofil. Siklus atau lintasan itu dimulai dari pengikatan CO2 dengan RUBB dan RBB. Kemudian ada beberapa contoh dari tanaman C3, yaitu padi, tanaman kapas, gandum, dan kedelai. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai tanaman C4. Tanaman C4 memiliki kekhususan tersendiri pada bagian metabolismenya, yaitu di dinding ikatan pembuluh memiliki fungsi ganda. Yang pertama, fungsinya adalah mentransferkan CO2 ke sel-sel ikatan pembuluh, dan yang kedua adalah mengakumulasikannya ke daerah karboksilase dengan bantuan enzim RUBB karboksilase. Nah, contoh dari tanaman C4 sendiri adalah berasal dari spesies Gramineae di tropis. Contoh dari tanaman C4 yaitu berasal dari spesies Gramineae. Yang termasuk dalam tanaman C4 adalah jagung, tebu, dan sorghum. Kemudian, pembahasan mengenai karakteristik dari tanaman C4. Yang pertama, tanaman C4 memiliki anatomi daun yang unik. Yang kedua, tanaman C4 lebih adaptif di lingkungan yang kering dan panas. Yang ketiga, tanaman C4 memiliki 2 sel yang berbeda, yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil. Kemudian yang keempat, tanaman C4 kok bisa dinamakan tanaman C4? Kenapa? Karena tanaman C4 tersebut memulai proses atau siklus Kelvin menggunakan alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa karbon 4 sebagai produk pertamanya. Nah, kelompok tanaman yang ketiga adalah tanaman CAM, yang singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism. Nah, mereka mampu hidup pada suhu yang tinggi, kira-kira 35 hingga 50 derajat Celcius. Nah, biasanya ada di lingkungan gurun. Contoh tumbuhan ini adalah kaktus dan juga nanas. Mereka memiliki adaptasi fotosintesis yang berbeda dengan tumbuhan yang memiliki daun yang tipis. Karakteristik tanaman CAM. Yang pertama, proses fotosintesis kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Yang kedua, golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Yang ketiga, melakukan pembukaan stomata pada malam hari untuk menekan adanya transpirasi yang berlebihan pada siang hari. Nah, pembukaan stomata pada malam hari berdampak pada waktu difusi CO2 yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang juga berpengaruh terhadap fotosintesis yang dilakukannya. Fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM berbeda pada reaksi gelapnya saja, sedangkan pada reaksi terangnya sama. Reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil. Reaksi gelap pada tumbuhan C4 terjadi pada sel mesofil dan juga seludang pembuluh, sedangkan
reaksi gelap pada tumbuhan CAM terjadi pada waktu malam hari, kemudian dilanjutkan pada siang harinya. Nah, sekian materi yang dapat kami bagi pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.